Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya akan bahas secara global. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Secara global yang pertama, surat Al-Fatihah keagungan dan keistimewaannya. Yang pertama, surat ini menjadi surat pembuka, prolog bahasanya. Prolog itu akan membahas seluruh cakupan apa yang ada pada isi buku. Jadi Al-Fatihah sesuai namanya pembukaan. Kalau bahasa skripsi, tesis atau disertasi ada penulisan abstrak namanya, yang menggambarkan isi buku. Al-Fatihah itu mencangkup pembahasan seluruh yang ada pada surat setelahnya dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu keistimewaan. Yang kedua, dalam Al-Fatihah itu membahas 3 hal. Yang pertama membahas tentang Sang Khaliq, itu dari ayat 1. Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai pada ayat Maliki Yaumiddin ayat keempat. Itu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua tentang ibadah, hakikat dari ibadah itu pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat terakhir ayat 6 dan 7 yang berkaitan dengan konsep hidup, dengan konsep hidup yang harus dilakukan oleh makhluk. Saya gambarkan di antara pembahasan apa yang ada pada surat Al-Fatihah menjadi bahasan-bahasan pada surat-surat yang lain. Contoh, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang 3 golongan dalam surat Al-Fatihah ayat 7, ada 3 golongan. Golongan an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Ada 3 golongan. An'amta alaihim, yang diberi nikmat, al-maghdubi alaihim, yang dibelenggu, dimurkai, ad-dallin, yang tersesat. Ada 3 bahasa. Al-maghdub, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu setiap orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan.
disebut al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Sedangkan ad-dhalin adalah orang yang mengamalkan tidak dilandasi dengan ilmu, kebalikan dari al-maghdub. Ad-dhalin yaitu orang yang mengamalkan tidak dibangun di atas ilmu. Sedangkan an'amta alaihim, orang yang diberikan nikmat adalah yang menggabungkan keduanya, diawali dengan ilmu dan membuahkan amal. Ibnu Katsir mengatakan bahwa al-maghdub contoh cirinya adalah orang Yahudi. Ad-dhalin contohnya yaitu orang-orang Nasrani. Sekalipun apa yang ditafsirkan tadi secara globalnya, orang yang berilmu tidak mengamalkan al-maghdub. Yang mengamalkan tanpa dilandasi ilmu adalah ad-dhalin yang tersesat. Al-Baqarah membahas tentang orang-orang Yahudi. Berarti membahas penjelasan dari al-maghdub. Surat Al-Imran membahas tentang pembahasan ad-dhalin, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi Al-Quran itu ada yang disebut dengan al-munasabah, yaitu hubungan ayat sebelum dan sesudah atau surat sebelum dan surat setelahnya. Karena itu Imam As-Suyuti menulis kitab namanya Al-Asrar fi Tartibis Suwar. Al-Asrar fi Tartibis Suwar. Contohnya misalnya Al-Fatihah. Pembukaan dalam kehidupan kita itu harus dimulai dari Al-Baqarah. Apa entry point dari Al-Baqarah itu? Supaya apa? Al-Baqarah supaya apa? Baqarah itu apa artinya? Sapi. Entry point dari pembahasan sapi itu supaya apa? Kita tidak menyembah kepada selain Allah, apalagi sama sapi. Kan gitu. Setelah membangun individu kekokohan pada diri dengan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya sebagaimana Bani Israil kepada sapi, maka setelah tingkatan keduanya kita harus menata Al-Imran. Al-Imran artinya apa? Keluarga. Harus menata apa? Keluarga. Makanya kita kalau sudah benar di sini, ya kita harus punya pasangan hidup, keluarga. Inti keluarga itu, ya, inti dari keluarga, tiangnya ada pada An-Nisa. An-Nisa apa? Perempuan. Perempuan ini diantara yang kecakapan dia dalam masalah-masalah rumah tangga, terutama berkaitan dengan suami, adalah berkaitan dengan maidah. Apa itu maidah? Hidangan. Laki-laki kalau datang pulang bini gak masak, lapar, naik gula darah, emosi atau apa ya kan? Pokoknya di antara pesan para ulama salaf dahulu terhadap anaknya, jangan biarkan suami dalam kondisi apa? Lapar karena dekat dengan emosi. Setelah Al-Maidah, hidangan yang paling bagus untuk dihidangkan ada Al-An'am. Apa itu? Binatang-binatang ternak. Lihat bagaimana para ulama penyusunan surat apa? Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu. Ini disusun bukan sembarangan, bukan acak-acakan, tapi memang ini taufik yaitu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya keagungan Al-Fatihah ini yaitu surat satu-satunya yang menjadi rukun sholat.
Salat satu-satunya yang surat yang satu-satunya menjadi apa? Rukun salat. La salata lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kapan Al-Fatihah itu wajib dibaca? Pertama, oleh si imam. Yang kedua, yaitu ketika sholat munfarid sendiri-sendiri. Yang wajib dibaca yang pertama oleh siapa? Si imam. Yang kedua oleh sendiri-sendiri. Orang melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Ketika pembahasan berjamaah oleh si imam, maka hukum si makmum ketika membaca Al-Fatihah itu yang pertama. Pendapat dari Abu Hanifah mengatakan gugur si makmum membaca Al-Fatihah ketika jahar ataupun ketika sir. Jadi kalau kita makmum, udah diam aja. Apalagi dalam kondisi jahar baca. Kita diam. Itu pendapat pertama. Dalilnya apa? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika diperdengarkan Al-Qur'an di dalam salat atau di luar salat, maka kita apa? Mendengarkan. Ini pendapat pertama. Mau salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, si makmum tidak ada kewajiban membaca apa? Al-Fatihah sama sekali. Kenapa? Sudah ditanggung sama si imam. Innama ju'ilal imam liyutamu bih. Si imam itu ada dijadikan sebagai apa? Sebagai yang diikuti. Udah kita ikuti aja, sudah ditanggung. Pendapat yang kedua. Pendapat dari ulama Syafi'iyah, ulama Imam Syafi'i mengatakan bahwa si makmum dalam kondisi sholat jahar dikencangkan sir yang apa? Yang sir lirih, maka tetap wajib membaca Al-Fatihah. Pendapat siapa nih? Syafi'i. Jangan lupa ditulis nanti di akhir daurah ada ulangannya. Yang gak lulus kagak usah balik dah. Ya. Jadi si imam baca Al-Fatihah, si makmum juga harus baca Al-Fatihah. Kapan? Pokoknya sebelum rukuk. Kenapa? Wahai Imam Syafi'i, kata beliau, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah, dan hadis ini umum untuk si imam juga si makmum. Ada yang paling bontot nih. Madhabnya Imam Hambali. Ahmad bin Hanbal. Paling bontot ya, paling mudah. Udah gini aja lah, digabungin aja lah. Daripada ini harus kagak usah baca, yang ini harus baca, gabungin aja gini. Kalau jahar si makmum diam. Kalau sir si imam nggak baca menjaharkan seperti rakaat ketiga dan keempat pada 4 rakaat atau ketiga pada sholat 3 rakaat. Dan tidak ada kewajiban ketika sholat 2 rakaat. Zuhur dan asar berarti sama-sama dibaca. Ini pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau jahar si makmum tidak usah baca. Kenapa? Mengamalkan dalil Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u, dengarkan. Tetapi kalau sir kan tidak ada yang terdengar. Seperti zuhur dan asar. Sehingga apa? Mengamalkan dalil, yaitu si imam apa? Si makmum la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bisa dipahami nih? Saat pembahasan basmalah sir atau enggak dan lain sebagainya itu kepanjangan. Sebentar aja ya. Itu yang umumnya dulu. Bismillah ini masuk Al-Fatihah atau tidak, lain sebagainya. Baik. Yang berikutnya, surat Al-Fatihah disebut dengan surat Sab'u al-Mathani. Sab'u al-Mathani. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 87.
Sab'ul Mathani disebut karena surat ini satu-satunya yang dibaca setiap kali sholat, bahkan di luar sholat. Kita jarang dengar orang yang baca Al-Fatihah lupa gitu. Ya, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillah. Kayaknya sengigo-ngigonya dia sadar lah kalau surat apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena sering dibaca jadi mungkin, betul nggak? Jadi Sab'ul Mathani yaitu 7 ayat yang sering dibaca sebagai pujian. Yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima. Surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadikan seorang hamba dengan Allah dialog. Jadi kalau ingin dialog dengan Allah itu membaca surat Al-Fatihah. Di mana ketika kita membaca Alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin, Allah akan mengatakan Majadani abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Karena Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku bagi 2 surat Al-Fatihah itu ya antara diriku kata Allah dan untuk hamba. Untuk diriku kata Allah yaitu dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin untuk Allah. Setelahnya untuk hambanya. Setelahnya untuk apa? Hambanya. Jadi dialog kita dengan Allah melalui surat Al-Fatihah. Kalau dialog berarti kita harus paham arti dan maknanya. Kalau tafsirnya terlalu jauh, minimal paham artinya. Ya, kita nelfon bini. Waalaikumsalam. Ya. Istri paham apa enggak? Isi mau melakukan enggak apa yang diperintahkan sama kita? Coba Pak, pegang jidat, panas apa enggak? Dialog itu harus apa? Harus paham kedua belah pihak. Karena itu Al-Fatihah itu sebisa mungkin kita paham maknanya. Apalagi kita akan mengkaji paham arti dan tafsirnya. Kenapa? Karena itu dialog. Sehingga kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa menghayati Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Yang berikutnya, dalam surat Al-Fatihah mengajarkan adab kita kepada Allah dalam meminta, berdoa. Gimana sih ada berdoa? Gimana sih kita ada meminta? Orang ini kalau mau pinjam duit, ada apa dulu? Pendekatan, ya enggak? Basa-basi. Aduh, usahanya maju. Antum ini teman anda yang paling dekat. Apa itu? Muji kan? Pendekatan, pujian, baru keluarin proposal. Anaknya sebenarnya malu sama antum. Ya emang malu-maluin nanti Pak. Pengen apa? Pinjam duit dah. Kan gitu ya? Ya, yang paham mungkin ya udah biasa. Maksudnya apa? Kita beradab kepada Allah kalau pengen minta apa yang kita inginkan. Pertama, memuji. Kita memuji Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pujian. Baru ibadah, amalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku
Aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Terus apa? Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini permohonannya. Jangan sampai seperti orang yang al-maghdub dan orang yang ad-dhalin. Amin. Kan itu. Itulah etika kita berdoa kepada Allah. Seperti ada pada surat apa? Al-Fatihah. Yang berikutnya nomor berapa? 7. Nomor 7, kita bahas tadi sampai 7 aja ya. Bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang dijadikan sebagai surat ruqyah, penyembuh pada penyakit fisik dan psikis. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa, dan Allah turunkan pada Al-Qur'an itu sebagai syifa. Allah menyebutkan kata syifa dalam Al-Qur'an 4 kali. Kata syifa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berapa kali? 4 kali. Syifa yang pertama yaitu dengan Al-Qur'an. Anunazil minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa yang pertama itu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Yang kedua, syifa yang kedua yang berkaitan dengan apa yang dikeluarkan oleh lebah. Apa yang dikeluarkan oleh lebah sih? Madu. Tapi Al-Qur'an tidak menyebutkan madu. Ya, madu itu hasil. Madu itu dari mana sih? Gampangnya dari lebah. Lebah dari mana? Oh iya, semua emang dari Allah. Kita belajar yang ini nih. Alam secara alamnya. Jadi lebah itu kan mengumpulkan saripati-saripati apa yang ada pada bunga terbaik. Dari saripati apa? Bunga itu dari saripati tanah. Nanti ditarik oleh bunga, oleh pohon, kemudian apa? Disedot oleh si lebah itu baru dikeluarkan. Jadi sebaik-baiknya obat adalah yang berasal dari manusia. Manusia dari apa? Tanah. Madu itu dari mana? Dari saripati tanah. Wah, bisa saat bukan dari lebah? Ya nanti Google aja dah. Ya, karena itu dalam doa, ya, dalam doa untuk menyembuhkan kita Rasul turbatu ardina. Itu meruqyah diri kita dengan pijakan kaki pada tanah yang kita pijak. Artinya kita dari tanah. Jadi Al-Quran surat Al-Fatihah ini sebagai penyembuh untuk apa? Untuk fisik dan psikis. Sehingga kalau kita terluka secara fisik, terkena sengatan, karena itu boleh kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan ditiupkan dan mengeluarkan sedikit ludah, bukan godroh ya. Tahu godroh? Godroh bahasa ini apa? Dahak, yang sampai dahak. Apalagi buat orang lain. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Atau bisa sampai waladhdallin amin baru ditiupkan. Apakah ditiupkannya sepanjang Al-Fatihah? Enggak perlu. Cukup segitu aja. Karena itu apa? Surat Al-Fatihah menjadi surat bagian dari ruqyah. Juga penyakit fisikis. Ada orang yang emosional yang tidak bisa dikendalikan, jadi bisa membagikan terapi Al-Fatihah itu. Sehingga surat Al-Fatihah wajib kita pahami secara makna dan penghayatannya seperti apa. Nah, itu pembahasan secara global. Kita bahas secara rinci dari surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini, jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah termasuk surat dari surat Al-Fatihah atau
dia termasuk ya surat yang ada pada salah satu surat dalam Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman. Maka yang pertama Al-Fatihah yang dimulai dengan basmalah. Para ulama berbeda pendapat basmalah ini apakah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanafiyah, jumhur Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Karena itu dalam mazhab Syafi'i baca basmalah itu harus dijaharkan. Adapun mazhab Hambali tidak dijaharkan, disirkan. Ya. Baik, yang kedua yang berkaitan dengan basmalah. Basmalah itu adalah ucapan yang harus menjadi permulaan dalam setiap aktivitas dan kegiatan. Enggak tahu doa apapun, baca basmalah saja itu sudah mencukupi. Karena Rasul mengatakan kullu amrin dzibarin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar fa huwa aqta fa huwa abtar. Setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan sia-sia. Makan tidak dimulai dengan basmalah, itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena setan ikut serta. Buka pintu ke rumah tidak baca basmalah, maka setan akan mengatakan lana al-mabit wal asya, kita dapat untuk nginep dan dapat santapan makanan. Hubungan badan tidak pakai basmalah dan berlindung, setan menjadi yang ketiga. Ke WC tidak baca basmalah, ya, tidak baca doa perlindungan, maka si jin tahu. Ya. Ketika buka pakaian terbuka juga kehidupan nama jin. Di basmalah, semua mulai dengan basmalah. Ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan basmalah, hukum membaca basmalah. Itu yang pertama menjadi wajib ketika membaca Al-Fatihah. Para ulama berbeda pendapat membaca basmalah itu sir dan jaharnya. Tapi basmalah dibaca dengan Al-Fatihah, para ulama menyebutkan itu dihukum dengan wajib. Yang kedua sunnah. Ketika menjaharkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Ya. Sunnah juga membaca basmalah ketika makan. Nanti makan bersama. Satu orang membaca basmalah, bismillah sudah cukup. Kenapa? Menjadi fardu kifayah. Yang kedua, yang ketiga menjadi mubah hukum membaca basmalah ketika memulai sesuatu yang tidak penting. Ya. Mubah. Tidak penting, ambil tisu, bismillah. Ambil air, bismillah. Ini apa? Mubah. Haram ketika membaca basmalah memulai pada surat At-Taubah. Dan makruh ketika membaca basmalah di pertengahan surat At-Taubah. Kemudian basmalah secara tafsirnya ketika kita membaca Al-Quran yang pertama kali kita baca adalah basmalahnya. Biasanya kalau orang memperkenalkan diri, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya kan, strukturalnya,
Ya kadang jumlah anaknya, kalau bisa jumlah bini juga disebut ya. Ya. Maka Allah ketika memperkenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada nggak orang kaya memperkenalkan dirinya langsung saya orang dermawan? Hah? Ada nggak? Oh sini kalau ada butuh apa-apa sama saya aja. Hah? Pokoknya kelar lah hidupnya. Ada nggak? Allah zat yang maha segalanya, tapi memperkenalkan zat Allah dengan Ar-Rahman dan Rahimnya, dengan kasih sayangnya, menunjukkan tidak ada makhluk kecuali dalam buayan kasih sayang Allah Ta'ala. Karenanya kata Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya saja di sini dua fungsinya. Ba listi'anah, memohon pertolongan kepada Allah dari setiap apa yang hendak kita lakukan, tidak lepas dari pertolongannya. Kita kalau orang awam, orang yang belum memiliki pengalaman, lalu diserahkan tanggung jawab, diserahkan ini dan itu yang bebannya berat, tidak ada bimbingan, tidak di mentoring, kita akan apa? Akan kewalahan. Jadi ketika kita menyebutkan basmalah, kayaknya kita memohon pertolongan kepada Allah dari setiap apa yang kita lakukan, itu berada dalam apa? Dalam lindungan pengaturan. Kita mau berangkat dari Tangerang, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, maka aku pasrahkan seluruh urusanku, tawakal kepada Allah. Kita nggak tahu sudah berapa kilo di kabupaten mana akan terjadi kecelakaan, terjadi tabrakan, ditabrak, menabrak, wallahu a'lam, nggak tahu. Dengan basmalah tadi, seolah-olah kita memohon kepada Zat yang maha segalanya agar apa yang kita lakukan berada dalam naungan dan pertolongannya. Wah, cakep nggak tuh? Sehingga apa? Kita tawakal. Tawakal itu kapan sih? Ketika apa yang kita sandarkan seluruhan kita itu adalah yang maha sanggup. Saya bisa bersandar gini, karena saya yakin tawakal bahwa kursi ini nggak bakalan apa? Roboh. Coba kalau kursinya yang biasa, ya bisa apa? Bisa ngejengkak. Tahu ngejengkak? Bisa tijuralit gitulah. Sama aja. Ya, artinya apa? Karena yakin Allah maha segala. Itu dengan basmalah. Yang kedua yaitu dengan mengharap berkah. Ketika membaca basmalah mau makan, apa yang sedikit itu menjadi cukup, banyak kemudian tidak mubazir dan digunakan dalam kebaikan, itu barokah. Ya. Tadi isti'anah, yang kedua apa? Mengalap berkah. Itu apa? Ya, dalam huruf ba-nya saja, kita masih huruf ba. Ba-nya itu fungsinya untuk isti'anah dan untuk mengharap berkah. Allah adalah zat yang maha disembah. Allah artinya al-ma'lum, yang disembah. Karena itu tidak boleh menamai orang, anak tanpa diawali atau diakhiri atau ditengahi dengan kata lain. Jadi namamu siapa? Allah. Gak boleh. Haram. Boleh dinamakan dengan Abdul. Jadi Abdullah. Ada sini namanya Abdullah. Ada tak? Terus sebelah sini tak? Ada. Ini dia. Oh, ada. Kalau kita panggilnya Halo Dul. Abdul Rahman. Biasa kalau orang kita sono namanya Abdullah jadi Dul panggilannya. Jadi Allah itu adalah satu-satunya lafaz nama yang tidak boleh ya kecuali diawali dengan kata abdun atau amatun. Abdun untuk laki-laki, amatullah untuk perempuan. Berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim kita bahas nanti di
tafsir di ayat yang ketiga. Masuk kepada alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji lillah, bagi Allah. Siapa? Rabb alamin, itu pemilik alam semesta. Al di sini alif sama lam fungsinya listighraq. Apa itu listighraq? Istighraq itu menenggelamkan. Jadi maksudnya adalah istighraq itu mencangkup seluruh pujian itu hanya layak bagi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Jadi alhamdu, alif sama lamnya saja itu ada fungsi dalam bahasa Arab untuk menyampaikan bahwa tidak ada zat yang berhak dipuji kecuali Allah dan tidak layak untuk dicaci. Karenanya Aisyah mengatakan Rasul kalau dapat nikmat mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau dapat nikmat. Kalau dapat yang tidak disenangi, dapat musibah, maka Rasul mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Sakit gigi, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Yang sakit cuma giginya doang. Dan itu yang lain masih apa? Berada dalam curahan nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, lam di sini, li di sini, ya, artinya bahwa ini itu untuk li al-hasr, untuk pembatasan. Maksudnya hanya Allah lah yang berhak dipuji. Rabb, yaitu pemilik. Alamin, semesta alam. Lalu apa bedanya antara pujian, ya, tahmid dengan syukur? Ya, bersyukur sama nahmaduhu, yaitu nahmadu dengan tahmid dengan kalimat syukur, apa bedanya? Misalnya ada yang yang celaka, ada yang jatuh, kita bilangnya alhamdulillah atau syukurin? Kalau misalnya kalau ada yang celaka nih, enggak, kalau kalimat dua ini aja, alhamdulillah Pak, syukurin lah. Kalau alhamdulillah mungkin, alhamdulillah cuma kaki doang yang apa? Yang sakit. Syukurin lu aja ngeluka. Gua emang kagak kan gitu sih. Jadi alhamdulillah itu dalam segala kondisi memuji Allah. Sedangkan asyukuru itu ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapat musibah orang jarang bersyukur. Justru apa? Berlindung supaya tidak dapat. Alhamdulillah, ya, yaitu pada ucapan. Hanya pada ucapan. Sedangkan asyukuru, bersyukur, harus diyakini dari hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan tindakan. Kalimat alhamdulillah sebagai dalil adanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu tauhid asma wa sifat. Lillahi tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Sudah paham ya? Tauhid rububiyah artinya sikap Allah pada makhluknya. Tindakan Allah kepada apa? Makhluknya, menciptakan, memberi rezeki.
ya, menurunkan hujan dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan apa? Rububiyahnya. Kalau uluhiyah, sikap makhluk kepada sang Khaliq, maka disebut dengan tauhid ibadah. Si makhluk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah. Kenapa Allah satu-satunya yang disembah, diibadahi? Karena Allah memiliki sifat rububiyah. Konsekuensi memahami alhamdulillahirabbil alamin, ya, alhamdulillahirabbil alamin, menimbulkan, melahirkan mahabbah. Melahirkan apa? Kecintaan, mahabbah kepada Allah. Kenapa sih kamu itu memuji-muji? Karena ada rasa apa? Cinta. Ya, pujian diberikan murni, bukan karena gombal, bukan karena sekedarkan, tapi lahir karena apa? Cinta. Baik, berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pertama, Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Allah berikan hanya kepada orang yang beriman saja. Karena Allah mengatakan, wa kana Allah bil mu'minina rahima. Kana Allah bil mu'minina rahima. Kasih Allah tabaraka wa taala diberikan yaitu kepada orang-orang yang beriman saja. Yang kedua, Ar-Rahman menunjukkan sifat dzatiyah Allah. Artinya sifat dzatiyah itu yang senantiasa melekat pada dirinya. Ar-Rahim pada sifat fi'liyah. Ya, pada sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah itu? Yaitu tindakan Allah. Allah zat yang Maha Rahman. Ketika Allah tabaraka wa taala berkehendak menciptakan, menurunkan, dan seluruh tindakan Allah itu disifati dengan Ar-Rahim. Tidak keluar dari kasih sayang dan rahmat Allah tabaraka wa taala, sehingga Ar-Rahman itu termasuk sifat dzatiyah, Ar-Rahim sifat fi'liyah. Kadang-kadang kita kan ada orang namanya Rahman, ya, tapi apa? Orangnya bengis, kan gitu. Ada orang namanya Soleh, tapi apa? Orangnya toleh, kan gitu. Kalau itu selaras, namanya Ar-Rahman, tindakannya Ar-Rahim. Kemudian berikutnya, Ar-Rahman sifat yang melekat pada Allah, sedangkan Ar-Rahim sifat yang melekat pada makhluknya yang dikasihi. Seperti tadi, wa kana Allah bil mu'minina rahimah, orang itu disayangi oleh Allah Ar-Rahim karena dia melakukan amalan-amalan.
Berikutnya, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu ada dua. Ada rahmatul ammah, jadi kasih sayang yang Allah berikan secara umum kepada siapa saja, mukminkah, kafirkah, yang taat, pelaku maksiat, semuanya Allah berikan kasih sayang untuk saling menyayangi. Ya. Di sini ada beberapa binatang. Contohnya misalnya ada kera. Masih ada enggak? Masih. Kenapa masih ada? Karena sesama kera berkasih sayang. Dengan kasih sayang itulah kemudian keturunan-keturunannya makin berkembang. Ya. Sedangkan yang kedua ada rahmat Allah secara khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Konsekuensi memahami Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu menyebabkan kita memiliki sifat roja, berharap. Berharap kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibrahim bin Adham, dia seorang ulama yang sangat terkenal. Dia mengatakan begini, man wajada qalbi, siapa yang menemukan hatiku. Hatinya hilang. Ya. Setiap muslim pasti ada rasa di mana dia merenung, dia berada pada posisi terpuruk. Ya, dia menyikapi diri sendirinya seperti apa, bagaimana kok saya seperti ini, kenapa gelisah. Setiap mukmin pasti ada perasaan seperti ini. Maka Ibrahim bin Adham seorang ulama juga seperti itu. Man wajada qalbi, siapa yang menemukan hatiku yang hilang ini. Di tengah malam ketika dia berjalan itu kemudian ia menemukan seorang anak yang mengetuk pintu rumah orang tuanya, rumah ibunya. Dia ketuk, kemudian dibuka sama ibunya, lalu si anak itu kemudian dihempaskan. Nangislah si anak itu, kemudian kunci rumahnya ditutup lagi, dikunci oleh si ibunya. Si anak itu kemudian mengetuk sambil merengek-rengek menangis. Ya, sambil apa? Menangis. Diketuk lagi, manggil lagi Umma dan seterusnya. Ketika uangnya keluar membukakan pintu, tidak dibuka untuk masuk, tapi kemudian apa? Dikasih nasihat dan lain sebagainya yang membuat dia makin menangis, lalu dikunci lagi oleh ibundanya. Terus itu berulang sampai waktu menjelang subuh kan. Dan anak itu pun tertidur di samping pintu ibu dan ibundanya. Barulah ketika waktu subuh sama ibunya dimasukkan, dan ia Ibrahim bin Adham mengatakan, wal'an laqad wajadtu qalbi. Sekarang saya mendapatkan hati saya yang hilang. Maksudnya apa? Hati yang hilang dari kasih sayang Allah. Ibaratnya begini, dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, seberapa maksiat yang kita lakukan, Allah itu tetap sayang sama kita. Pintu langit itu selalu apa? Terbuka untuk siapa saja yang melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena curahan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat luas. Masalahnya bukan seberapa besar dosa yang kita lakukan, karena Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un.
anak Adam itu pasti melakukan dosa maksiat. Gak ada, mau ustaz, mau jamaahnya, mau kiai, mau santrinya. Ya. Semuanya melakukan apa? Dosa dan maksiat. Masalahnya dia mau taubat apa enggak? Karena Rasul mengatakan wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang apa? Bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta terhadap orang yang bertaubat lagi mensucikan diri. Kita ini kalau berkawan sama orang lain punya masalah uang misalnya, mau deketin lagi enggak? Hah? Jarang. Ana maafkan, tapi hati susah. Ana maafkan, tapi ana nggak mau lagi gaul sama ente. Kan gitu ya. Tapi Allah itu kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa, Allah selalu mengatakan Innallaha ghafurur rahim. Allah ampuni dosanya, Allah sentuh kasih sayang untuk dia. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kita ketika melakukan dosa mau kemana? Kecuali kepada Allah. Seperti anak ini. Apakah anak ini ketika sama ibunya dihempaskan, ditutup pintunya, cari ibu yang lain? Enggak. Dia merengek, dia menangis untuk apa? Mendapatkan hati yang hilang itu, yaitu dengan apa? Sentuhan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini melahirkan kasih sayang Allah kepada kita. Kita berharap agar mendapatkan apa? Mendapatkan kasih sayangnya. Kita aja nggak disayangi sama bini, tersiksa. Betul nggak? Bini lagi dapat-dapatnya aja sudah kadang-kadang apa? Disuruh kagak mau misalnya. Ya mau makan kagak ada, mau minum habis galonnya airnya, mau tidur belum diberesin. Bini tidur sebelah kita di sini, wah sengsara itu. Karena ibadah yang paling lama itu ibadah apa sih? Nikah rumah tangga. Maka yang belum nikah. Yang sudah merasakan nikmatnya Bu Jali belum nikah, Bu Jali. Ya. Artinya berkasih sayang dengan sesama makhluk saja sudah indah, apalagi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu ada beberapa amalan yang mendatangkan rahmat dari Allah. Pertama, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini mendatangkan rahmat dari Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Yang kedua, yaitu berdoa memohon rahmat. Ya, berdoa memohon rahmat. Memohon rahmat itu apa? Ya, memohon kasih sayangnya, yang penting kasih sayang dah. Seperti memohon rahmatnya Nabi Ayyub alaihissalam dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayyub itu udah sakit 18 tahun. Diuji pada bininya, pada anaknya, pada hartanya, hilang semuanya. Tinggal beliau sebatang kara. Orang kalau sakit sehari 2 kali imannya masih kuat, sehari 2 hari sepekan masih kuat. Coba yang udah menaun, ya itu kena ke fisik mental. Saya berjumpa sama seorang yang sudah ya lumpuh dari usia 25 tahun, lagi masa jaya bekerja, ya beliau kemudian ketabrak sampai di roda udah hampir 40 tahun. Ya, orangnya ceria dan lain sebagainya. Kalau saya sedih itu udah lumpuh, sedih mulu. Orang kalau sudah kesakitan lama itu mentalnya yang kena. Usia begini teman. Nabi Ayyub alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, wa ayyuba idnada rabbahu inni massani yadur. Ya Allah, aku ini tertimpa musibah. Allah tahu enggak? Tahu. Ya kami uji. Wa anta arhamur rahimin, tapi engkau zat yang paling penyayang di antara yang menyayangi. Bini-bini mah sudah kabur, ada yang
kabur itu kan orang kalau sakit. Tapi Nabi Ayub minta sama Allah, yang penting rahmatmu ya Allah. Aku dirahmati ketika sukses, aku dirahmati ketika gagal. Aku dirahmati ketika sehat, aku dirahmati ketika sakit. Aku dirahmati ketika muda, aku dirahmati ketika sudah tua. Apapun kondisinya, yang penting rahmat dan kasih sayang Allah kita dapatkan. Saya kemarin tersentuh juga, dilema juga mau jawab, saya nggak jawab. Itu nanya sama Ustadz yang sudah kibar aja. Ustadz, saya seorang akhwat usia 35 tahun, menikah dengan suami saya sudah urus 10 tahun, stroke. Ya, suaminya stroke. Dia dari usia 25 tahun sampai 35 tahun ngurus istrinya. Dia kerja, dia ngurus anak dan lain sebagainya. Ustaz, bolehkah saya minta untuk cerai, menggugat cerai suami saya? Wajar kan? Wajar. Wajar. Waliyahillah, itu punya bini stroke misalnya, nggak bisa dipakai, nggak bisa apa-apa, nggak makan bisa tahan, kan bisa. Saya itu kalau masalah gugatan cerai dan lain sebagainya saya bisa untuk jawab seperti apa, konsekuensi bagaimana. Tapi kalau kondisi suami ibu seperti itu dan lain sebagainya, silakan tanyakan kepada ustaz yang lebih desa. Karena nyaman, itulah kehidupan manusia. Datang dan pergi, tapi kasih sayang Allah akan senantiasa menyertai kita. Yang penting kita memohon rahmat. Karenanya di antara sholat dulu yang paling singkat itu, doa ketika singkat itu antara dua sujud. Apa doanya? Rabbi firli, masuk gak? Warhamni. Supaya dia apain? Dikasih sayang sama Allah. Dikasih sayang sama Allah ketika punya duit, ketika lagi jaya-jayanya. Orang kalau sudah kaya misalnya dari jualan gerobak, dari punya perusahaan, punya restoran, kalau lagi gerobak, Allah sholat tepat waktu jamaah. Kenapa? Banyak butuhnya. Ya Allah, jualan es musim hujan. Betul kan? Pengharapannya tinggi kan? Tinggi. Naik lagi levelnya, akan terus diuji. Kenapa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum. Semua jadi ujian. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Agar kita ini siapa yang terus beramal yang terbaik. Maka kita mohon rahmat dari Allah. Amalan yang berikutnya yaitu mengasihi orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita itu siapa jemaah? Siapa? Orang tua apa bini? Orang tua apa bini? Masa siapa sama bini orang tua mah di mana? Jadi bini apa orang tua? Orang tua. Orang tua ya. Berapa kali biasa sama orang tua? 3. Kita bisa bertahan ngobrol sama orang tua berapa lama? Lama lah itu ya Pak? Oh sehat? Oh iya. Ya nggak? Jadi kasih sayang yang harus kita berikan, sebagaimana kita menginfakkan harta kita dalam surat Al-Baqarah, itu kepada orang tua, kepada karib kerabat, ya kepada orang miskin, ya kepada yatim, fuqara dan orang-orang miskin. Ya orang tua, anak istri. Harus sama siapanya? Harus sama. Kalau laki-laki ya kepada orang tua tentunya harus lebih lebih melekat, lebih banyak, dan bentuk kasih sayang itu sangat banyak. Tanya orang tua itu, ya apa yang perlu dibantu, apa yang dibutuhkan. Sekalipun orang tua itu kadang nggak butuh sama anaknya apa, nggak mau ngerepotin, nggak mau orang tua itu merepotin kita. Apalagi kalau usianya sudah diuji lewat dari 40 tahun, anak sudah makin gede,
ya kan? Usaha makin maju. Diuji itu usia 40 tahun. Kadang lupa sama siapa? Orang tua. Nah, jadi untuk mendapatkan sayang Allah itu yaitu dengan apa? Menyayangi makhluk Allah yang diutamakan. Kemudian untuk mendapatkan rahmat itu bersabar ketika dapat musibah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ketika seseorang tertimpa musibah, ya, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berikutnya itu dia diberikan rahmat. Apa sih diberikan rahmat ketika dapat musibah? Itu diberikan kesabaran. Rahmat sabar itu tidak berlebih-lebihan ya ketika sedihnya. Ada nggak orang yang berlebih-lebihan sedih? Banyak. Ada nggak orang yang berlebih-lebihan ketika bahagia? Banyak. Dan itu mengganggu kejiwaan seseorang. Dengan rahmat maka orang ditimpa musibah dia sabar, ditimpa dengan nikmat dia bersyukur. Kemudian yang berikutnya Malik Yaumiddin. Kita akhiri pembahasan kita siang ini di ayat ini Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin bisa dibaca dengan Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin secara bahasa Al-Malik yang merajai, yang menguasai. Al-Malik dengan man pada mim maknanya yang memiliki. Kenapa Allah membedakan kata yang memiliki, menguasai? Karena kekuasaan dan kepemilikan manusia berbeda. Ketika kita punya motor dipakai di jalan, ya, dipakai di jalan, kita yang memiliki motor, tapi kekuasaan jalan milik siapa? Yang berkuasa di jalan siapa yang ngaturnya? Pak polisi. Polisi yang Al-Malik, yang merajai, menguasai, yang punya motor disebut Al-Malik. Jadi tidak boleh alasan motor-motor gua, rusak-rusak punya gua, nggak bisa gitu. Kenapa? Kalau di rumah bisa. Tapi kalau sudah di jalan ada penguasa. Kalau yang menguasai jalan itu kemudian merampas, kamu nggak sesuai aturan. Ini motor jadi milik saya. Ada nggak gitu? Ada nggak? Enggak. Pak polisi hanya menertibkan. Kenapa? Karena dia menguasai. Kemudian melanggar tidak kemudian perpindahan kepemilikan. Paling juga disita saja. Bisa dipahami ini antara Al-Malik dengan Al-Malik. Jadi Allah adalah zat yang memiliki alam semesta ini. Dan Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur. Coba tadi pagi terbit fajar, kemudian terbit matahari, nanti sampai tenggelam, berada dalam pengaturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seluruhnya diatur. Kita untuk acara event tertentu saja kadang ada miskomunikasi, kadang kalaupun di rumah lampu kadang lupa dimatiin. Ini alam yang besar jemaah, berada di bawah kekuasaan dan kerajaan Allah. Kita nggak berpikiran nanti siang makan, kita nggak berpikir makhluk Allah di sana siapa yang ngasih makan, kan gitu. Jadi kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kekuasaan yang sempurna. Semua dalam pengaturan Allah berjalan di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siang tidak bisa mendahului malam, sebagaimana matahari tidak bisa mendahului bulan. Diatur semuanya. Malam dengan kehidupan malamnya, siang dengan kehidupan siangnya. Allah yang atur semuanya. Ya, kita berada dalam pengaturan rububiyahnya. Sehingga Allah menggunakan Malik Yaumiddin disandarkan kepada Yaumiddin hari pembalasan, karena memang di akhirat nanti tidak ada yang merajai dan memiliki kecuali siapa? Allah.
Jadi tidak disebutkan Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumul Yaum atau dunia, tapi di hari akhirat. Yaum disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 472 kali. Dan din di dalam Al-Quran memiliki 9 makna. Imam Ibnu Katsir mengatakan takhsisul Malik Yaumiddin la yanfihi am'adah. Allah menyebutkan kata Malik Yaumiddin yang merajai hari kebangkitan, hari kiamat, bukan berarti tidak menguasai dunia. Ternyatanya para raja dunia sudah pada mati, kecuali kerajaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar manusia tahu bahwa kerajaan akhirat tidak dimiliki kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di sini jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Malik Yaumiddin yaitu yang menguasai, merajai hari pembalasan, menyebabkan kita memiliki rasa takut kepada Allah. Maka dengan demikian 3 ayat Ar-Rahman Alhamdulillah menyebabkan mahabbah, cinta. Ar-Rahman Rahim yaitu raja, berharap. Malik Yaumiddin rasa khauf. Inilah yang harus dibangun ketika kita beribadah. Rukun ibadah itu ada 3, mahabbah, raja, dan khauf. Jadi orang yang beribadah dengan raja saja, dengan berharap saja, maka dia berpemahaman murji'ah. Apa sih orang murji'ah itu? Orang yang kalau sudah Islam, mau ibadah atau tidak, sama keislaman, keimanannya seperti Abu Bakar. Ya, makanya dulu ada yang mengatakan bahwa mau nonton porno ataupun tidak pun tidak berpengaruh kepada keimanan. Nah itu paham murji'ah itu. Ya, kenapa? Karena murji'ah itu iman itu hanya sebatas pengakuan saja. Orang yang kedua, orang yang beribadah hanya dilandasi khauf saja, dia berpemahaman khariji, orang-orang khawarij. Siapa orang khawarij itu? Yaitu orang yang menyamakan seluruh dosa dan kemaksiatan itu sama. Jadi kalau melakukan zina udah keluar dari Islam, dibunuh. Itu orang-orang khawarij. Tidak dispesifikan syirik kecil, syirik besar, kufur kecil, enggak disebut. Pokoknya melakukan maksiat sudah keluar dari Islam. Itu khawarij. Sedangkan ibadah yang hanya dilandasi mahabbah adalah ibadahnya orang-orang sufi. Ahli sunnah harus menggabungkan 3 hal ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang beribadah itu seperti burung yang terbang. Kepalanya adalah mahabbah, cintanya, 2 sayapnya antara roja dan khauf. Jadi Malik Yaumiddin agar menanamkan kita memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu jamaah, Malik Yaumiddin, rasa takut ini menyebabkan kita beramal pada hari ini. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Fal yaum 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bil amal." Kita maksimalkan sekarang beramal di dunia. Kenapa? Karena kita ini takut nih, perbekalan kurang. Takut kita meninggal, kita belum siap. Sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah adalah yaitu rasa takut yang menyebabkan seseorang makin dekat kepadanya. Beda kalau takut sama singa. Kalau takut sama singa, kita menjauh atau mendekat? Menjauh. Kita takut sama orang yang akan membahayakan kita menjauh. Tapi takut sama Allah, kita akan apa? Mendekat kepadanya. Baik jemaah, teman-teman HDI, kita akhiri dengan sesi tanya jawab karena zuhur sekarang jam 11:40.
Ya, jadi ada sekitar 20 menit lagi untuk berdiskusi yang berkaitan dengan bahasan yang barusan kita kaji. Wallahu a'lam. Silakan kalau yang bertanya, silakan. Tadi mikrofonnya ada satu lagi ya, silakan. Ini dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bahwa tadi seberapa besar dosa yang kita perbuat, Allah pasti akan mengampuni. Nah, terkadang kita ini juga berbuat, kemudian tobat, berbuat lagi, apakah itu tetap diampuni? Itu pertanyaannya. Karena terkadang kita ini dalam kondisi yang labil, di mana manusia kita mungkin ya, saya pribadi terkadang iman kita itu lagi menajam saja, tapi pas ada masalah, apapun masalahnya lah, entah itu masalah duniawi terutama ya, masalah dengan keluarga, masalah dengan kantor, masalahnya apapun, turun lagi nih. Ya, terkadang kita ini sedikit berbuat lagi, gitu kan, berbuat maksiat, entah itu maksiat mata, maksiat apapun maksiat. Apakah itu tetap Allah akan ampuni? Ya. Terima kasih. Baik, terkait dengan dosa itu ada hakullah wa hakul adami. Ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah seperti kesyirikan, ya, yang berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama dia masih hidup, kesempatan untuk tobat itu terbuka. Ada yang dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Dia bertobat kepada Allah, saya masih punya hutang nih sama teman, ya Allah, ampuni dosa saya. Saya ampuni gitu. Tapi tetap harus apa? Harus bayar. Enggak, alhamdulillah tadi anak udah doa sama Allah, udah apa? Taubat. Hutang lunas, enggak bisa gitu. Hutang harus apa? Harus dibayar, karena itu hakul adami. Lalu bagaimana dengan sikap kita yang dosa tobat? Dosa atau istilah kita tobat sambal itu lebih baik daripada melakukan maksiat nggak tobat. Tanda orang itu akan diberikan oleh Allah kebaikan ketika melakukan dosa dia bertobat. Sehingga ketika seorang hamba dalam hadits qudsi, adnabtu ya Rabbi, aku berlumur dosa wahai Rabbi. Ya, kemudian orang itu datang kepada Allah, maka kata Allah, ghafartu laka ala ma kana minka, aku ampuni seluruh apa yang kau lakukan. Lalu dia melakukan dosa, lalu angkat tangan lagi, dosa lagi angkat tangan. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Jadi kita perbedaannya Adam dengan iblis itu apa ya? Nabi Adam dan iblis itu apa bedanya? Dua-duanya melakukan kesalahan. Yang satu tobat, yang satu apa? Yang satu enggak. Jadi nggak ada orang itu yang tidak jatuh kepada kemasalahan yang kedua dalam masa itu. Ya, pas berangkat Jumatan jelalatan, astagfirullah. Itu masih doa Allah. Beres Jumatan. Wah, lebih bening ini. Manusia dalam kehidupan seperti itu kita hadapan. Mengqadul basar itu berarti apa? Segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya apa? Tidak ada dosa yang besar kalau diakhiri dengan istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus menerus. Karena itu kita harus memohon taufik doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar apa? Diberikan supaya kita ini bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tidak memiliki kehendak itu untuk bertobat, kita termasuk rugi. Maka dalam
hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang terakhir yang ke-42. Apa itu? Imam Nawawi sangat piawai menyusun hadisnya. Maka hadis yang terakhir itu yang berkaitan dengan taubat. Ya benar Adam, wahai anak Adam, ma raja'utani wa da'awtani ghafartu laka ala ma kana minka wal ubal. Wahai anak Adam, selama engkau berharap kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku ampuni seluruh dosamu dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya ibna Adam, law balagat dunubaka ananas sama. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu menjunjung tinggi ke langit, ya, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni. Ya ibna Adam, law balagat dunubaka. Wahai anak Adam, kalau dosamu ya sepenuh bumi, sebanyak bumi, tsumma ataitan, kemudian kau datang kepadaku. Untuk apa itu? Untuk bertobat. Syaratnya apa? Lam tusyrik bi syai', tidak menyekutukanku. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, Allah akan datang kepada kita dengan sepenuh bumi dengan ampunan. Dari sini jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita jangan termasuk orang-orang yang gurur, yang terperdaya. Apa maksiat Allah Ghafurur Rahim, kata Pak Ustaz. Jangan. Tapi kita harus berada pada sikap takut dan sikap apa? Berharap. Jangan ketika maksiat kita munculkan rasa apa? Roja. Ketika kita maksiat, kita kemudian berharap. Dalam hadis disebutkan sebelum nyawa sampai tenggorokan atau matahari terbit di barat, diampuni dosa kita. Terus ya. Jadi nyakik lagi botol. Harus dimunculkan rasa apa? Khauf. Kita takut terhadap maksiat yang kita lakukan, karena maksiat itu akan berdampak kepada fisik dan psikis kita. Karena itu Hudzail bin Iyad mengatakan, kalau sekiranya dosa itu seperti bau, maka tidak majalasa ahadun min, seorang tidak ada yang mau dulu bersama. Nah, itu wallahu taala. Baik, ada lagi? Terima kasih Ustaz. Tadi di bahasan basmalah, Ustaz sampaikan segala sesuatu kegiatan yang dimulai dengan basmalah maka akan sia-sia dan setan mengikutinya. Namun di sini saya ada tanya terkait hukum baca basmalah. Kan ada yang wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Mohon penjelasan Ustaz yang terkait di poin 4 dan 5 membaca sunnah taubat dan taubat membaca Al-Qur'an. Tapi kenapa dikatakan menjadi haram dan di tengah membaca taubat menjadi makruh? Ya. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan seperti itu. Al-Bara'ah surat Taubah itu tidak ada diawali dengan basmalah. Dalam kitab Tafsir wal Mufassir juga dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran menyampaikan kenapa surat At-Taubah atau surat Bara'ah itu tidak diawali dengan basmalah. Alasan yang pertama juga disebutkan dalam kitab Fathul Qadir. Alasan yang pertama karena Al-Anfal dengan surat Taubah itu satu surat. Alasan pertama. Jadi seolah-olah itu satu surat. Kenapa? Karena ketika pembahasan awal turun itu tidak pakai basmalah. Adapun yang kedua alasannya karena dalam surat At-Taubah murni rata-rata pembahasannya tentang perang.
ya, pada perang maka tidak ada rahmat dan kasih sayang kecuali syariat memberlakukan sesuai dengan etika dan adab berperang saja. Sehingga para ulama berkesimpulan tidak boleh membaca awal surat dengan basmalah dan pertengahan juga tidak boleh. Atau yang haram misalnya mau mencuri, buka pintu bismillah, ya, maka ini tidak boleh merangkul basmalah, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa apakah dengan kemaksiatan kemudian gugur dalam peribadahan yang dijadikan sebagai rukhsah. Contoh misalnya ada orang dari luar kota masuk ke kota lain untuk mencuri. Lalu para pencuri ini sudah sampai ke lokasi, dia mengatakan wah kita udah termasuk safar, berarti boleh dikosor dan dijamak supaya pas orangnya sholat kita sudah sholat. Jadi si pencurinya udah ngaji dia, ya, menjama dan mengkosor sholat antara zuhur dan asar atau maghrib dengan isya. Kemudian dia masuk mencuri, ya. Atau orang misalnya pergi kemana untuk melakukan zina, sekaligus dijama dan dikosor. Nah ini para ulama berselisih pendapat. Abu Hanifah mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena rukhsah itu diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan. Seperti itu. Nah, sehingga kesimpulan tadi itu dua alasan kenapa dalam surat Barokah tidak boleh membaca basmalah, karena anggapan pertama antara surat At-Taubah dengan surat Al-Anfal masih satu surat. Alasan yang kedua karena pembahasannya tentang apa? Tentang perang. Tadi kitab tafsir apa? Fathul Qadir. Baik, lagi silakan. Mau bertanya tadi menyambung dari pertanyaan yang pertama, bila mana kita melakukan dosa kecil maupun dosa besar, bila dalam kondisi tersebut mungkin kita sadar atau tidak, dan kita menyadari selama waktu itu. Nah, pertanyaannya ketika kita menyadari bahwa itu salah dan kita ingin tobat, kadang-kala ada kondisi di mana kesadaran itu adalah hadirnya salahnya itu, salahnya itu hanya di pikiran dan ucapan saja. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ketika kita bertobat, rasa khaufnya belum muncul, masih ada rasa wajahnya saja. Nah, apakah kita taubatnya itu menunggu dengan kita sambil sambil menciptakan rasa khaufnya, rasa takutnya, atau ya udah kita rasa salah saja taubat yang sambil berjalan waktu sambil meningkatkan iman kita yang menurunkan salah dan dosa ketika dari kecil maupun besar. Sehingga kalau kita sombongkan itu kan misalnya itu kan syirik kecil dan syirik itu adalah salah satu dari dosa besar. Ya, mohon dalam terima kasih. Antara taubat dengan istighfar berbeda. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, taubat itu harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama itu al-iqla', berhenti. Yang kedua al-azmu an la ya'uda ilaihi, berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga an-nadamu, menyesali apa yang dilakukan. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak manusia maka diselesaikan. Sedangkan istighfar ketika digandengkan dengan
taubat, istighfar itu pintu menuju taubat. Sehingga istighfar itu bisa dengan qaul, dengan ucapan saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika melakukan dosa, maksiat, langsung dia istighfar kepada Allah Taala memohon ampunan. Tapi kalau naik tingkatan yang kedua yaitu taubat. Dengan melakukan 3 poin tadi, 4 poin ketika dilakukan dengan manusia. Yang tingkatan yang ketiga al-inabah namanya. Apa itu inabah? Sudah melakukan dosa, melakukan amalan kebaikan. Ya, habis misalnya mencuri, diberikan hak orang yang dicuri, lalu dia bersedekah kepada orang lain, itu disebut dengan inabah. Ketika dia melakukan maksiat, dengan misalnya dia bertobat kepada Allah, dengan tindakannya dia sholat tepat waktu, ya, bermunajat, puasa, dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman yang namanya Allah Taala, minimal kita ini diberikan taufik oleh Allah ketika melakukan maksiat, segera apa? Beristighfar. Beristighfar kepada Allah Taala. Apakah perlu kemudian sholat taubat? Ya, sholat taubat respon syariatannya, tetapi kemudian ketika setiap kali melakukan dosa taubat dan sebagainya, khawatir kemudian itu menjadi bagian dari perkara yang menyepelekan. Nah, kita sering bertobat dari apa yang kita lakukan di dalam sholat dengan bacaan-bacaan. Selepas sholat juga kita istighfar. Ya, sehingga sebenarnya bagi kita taubat itu disadari dengan hati, dengan penyesalan, berhenti dari tindakan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kalaupun mengulangi lagi, segera apa? Bertobat kembali. Baik, satu penanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda selama ini, mungkin saya tanyakan sekarang. Kita tahu kan apa itu sholat, dan kita mengetahui juga bahwa tidak semua dari kita sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Begitu pula kebanyakan imam-imam di masjid di sekitar kita ya. Nah ini kita kan misalkan sudah mengetahui bahwa ketika bacaan imam itu tidak baik, batal sholatnya. Sebagian pendapat yang berbeda. Kita menyikapi seperti apa ketika ada DKM dituakan, selalu disuruh maju, bacaannya kita tahu karena kita bukan kunci dari kita sudah pernah mengetahui bacaan-bacaannya, itu menyikapinya seperti apakah kita tidak sholat di situ, cari lain, atau memisahkan diri dari jamaah, atau tetap sholat sambil menasihati atau memberi masukan pada DKM, misalnya memberi masukan. Ya kita dari manajemen tadi, karena pengajian yang ada sekarang itu itu orang masyarakat. Pertama yang berkaitan dengan imamah, kalau dia imamah itu afqahukum bi kitabillah, dia yang paling faqih terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah. Dia memaksakan misalnya bacaannya seperti itu. Selama bacaannya tidak merubah makna, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah merubah dan berdampak kepada tidak sahnya sholat dengan bacaan Al-Fatihah tadi, maka jelas kita imam mencari masjid lain. Ya, kalaupun dilanjutkan di situ si bapak itu istiqomah,
maka orang tua si bapak tadi si imam tadi yang menanggung dosa. Ya, kita menyampaikan saja, mengingatkan untuk bacaannya. Dan imam-imam yang sudah tua memang jarang mengkader. Jadi beliau istiqomah, sebelum saya wafat ya saya imamnya, saya gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, tapi ya sambil kita berikan nasihat. Al Hasan dan Husain pernah mendapati ada kakek-kakek itu wudhunya nggak benar, kemudian dua orang ini memperagakan, yang satu wudhunya benar, yang satu wudhunya salah. Bukan itu wudhunya, tapi seperti ini kayak saya. Padahal untuk nasihati siapa? Beliau. Sebab Artinya cara dengan cara yang hikmah. Ya, apalagi kepada orang yang sepuh. Padahal dulu kita juga ngaji sama beliau padahal. Misalnya, karena ini terkait sah atau tidaknya, ya, apalagi ada kadang-kadang keraguan, maka sebaiknya dinasihati kalau kita mau sholat di situ. Kalau fatal bacaannya, ya beliau tetap mau menjalankan, kita sudah menasihati, maka beliau yang menanggung. Ya, karena si imam itu tadi. Imam itu kalau lupa menanggung, makmum itu nanggung semuanya. Ya enggak? Tapi kalau makmumnya lupa, apa harus sujud sahwi? Tidak perlu. Kenapa? Sudah ditanggung kesempurnaan sholat itu sama si imam. Karena itu jadi imam itu tidak mudah, apalagi bacaannya jahar, apalagi dia kalau lupa. Bisa sholat zuhur jadinya 3 rakaat. Ya salam. Ya, yang lain pada diri lagi. Ini juga bingung. Saya harus, karena saya pernah kejadian seperti itu. Maka sholat ini karena terus berulang, sebaiknya terus dipelajari, terus kita belajar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada 10 menit kita untuk persiapan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.